Hey nakama, One Piece is back. Yos. Nah sekarang ini nih kita telah menyaksikan serangan yang paling menghancurkan di seluruh dunia sendiri. Serangan ini akhirnya memberikan kita jawaban tentang misteri terbesar yang pernah ada dan berusia 20 tahunan dari hari ini, Enies Lobby. Well, kita akan menjelaskan nih kenapa Enies Lobby sendiri memiliki lubang besar di bawahnya yang terbentuk itu, serta misteri yang terbuka sebelum Im Sama menghapusnya dari sejarah. Lalu bagaimana pula nih hal ini menyebabkan Water 7 di dekatnya itu tenggelam serta naiknya permukaan air laut mengubahnya menjadi ibu kota air nih seperti sekarang ini. Kalian sendiri pasti juga berpikiran kan kenapa tidak pernah terjadi malam di Enies Lobby sendiri dan juga Marijoa sana ya. Nah, jika kalian penasaran, kalian udah berada di video yang tepat nih. Karena dari sini nakama, kita akan membreakdown dan berhipotesa bagaimana peristiwa besar itu terjadi. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian untuk channel ini ke depannya. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Nah gini nakama, dalam chapter One Piece 1089 sendiri sudah dikatakan bahwa kerajaan Lulusia Kingdom itu dihapuskan dalam sejarah kan ya. Di saat itu terjadi tragedi yang tak pernah terbayangkan, bahwa senjata yang terreferensi dari Ancient Weapon itu digunakan. Itu adalah Mother Flame. Dan dampak dari kejadian tersebut terjadi kehebohan di mana-mana. Dan chapter 1089 itu memperlihatkan bagaimana desa dan pulau itu terkena dampaknya sendiri loh. Fusa, Water 7 hingga Wano Kuni sekarang ini juga sempat mengalami getaran hebat tersebut. Mereka pasti menerka-nerka nih, ada apa ini? Nah sekarang nih berita itu sudah tersebar di mana-mana nakama. Ada lubang besar yang muncul di sekitar pulau yang dihancurkan itu tadi. Dan anehnya air laut itu naik 1 meteran setelah insiden tersebut. Pertanyaan sekarang, kenapa ya air laut itu malah naik sementara ada lubang besar di sana pula? Bukannya sifat air itu selalu turun ke tempat yang lebih rendah ya? Nah kalian yang belajar IPA itu pasti juga semakin penasaran kan? Itu mungkin penyebabnya karena pergeseran lempeng tektonik. Dan ternyata teman-teman, sebelum Lulusia sendiri 800-an tahun lalu nih sudah ada loh kemungkinan tragedi serupa, yaitu tepatnya di Enies Lobby sendiri dan juga Water 7. Kalian masih ingat kan saga Enies Lobby kala itu? Dengan kejadian ini akhirnya juga ikut terbongkar dan terseret nih misteri yang telah lama diam itu. Pulau Enies Lobby kemungkinan sudah ada sejak masa lalu. Di pulau itu sangat berdekatan dengan tempat lain kan, yakni Water 7. Dan yang menarik nakama, kasusnya itu sama. Di atas air itu pulau tersebut mengalami perubahan. Permukaan air laut meningkat secara perlahan ke rumah-rumah warga, bahkan bisa dikatakan nih beberapa bagian itu perlahan-lahan tenggelam. Kenapa ya bisa seperti itu? Nah hipotesa kita sendiri itu karena mungkin aja loh di dekat sana itu ada peristiwa besar pula yang menyebabkan air laut itu perlahan naik. Dan tebakan kita tuh jelas ya, itu mengarah ke Enies Lobby. Karena di sana terdapat juga lubang yang sangat besar yang tak bisa untuk dijelaskan kala itu. Hal itu pun juga menjadi tambahan menarik bahwa di sana matahari juga tak pernah tenggelam dan terus menyala. Tentu kan kita langsung bisa mengaitkan ini mirip sekali dengan insiden Mother Flame di Lulusia Kingdom sendiri. Mungkin aja nih hipotesanya itu bahwa Im Sama juga melakukannya di sana loh, proses genosida tersebut. Dan dampak dari itu adalah gempa bumi berhari-hari sehingga air laut itu menjadi naik. Nah cuman karena kita dahulu itu belum mengetahuinya, maka informasi yang terkait dengan Lulusia Kingdom itu dikait-kaitkan. Entah itu sebuah kebetulan atau gimana, ada keanehan Enies Lobby sendiri pula, dimana di pulau ini selalu terang nih dan matahari tak pernah padam di sana tersebut. Bahkan pulau ini mirip sekali kondisinya dengan Marijoa kan. Apakah iya kedua tempat ini tak akan gelap sampai kapanpun? Nah, kalian pikir nih alasan terkuatnya di sana itu ada matahari buatan yang seperti diinginkan oleh Vegapunk sendiri. Bahkan jika kita ingat ketika Luffy terbangun dengan nikahnya di tengah malam loh kala itu, Marijoa itu tetaplah terang benderang teman-teman. Dan saga Egghead sendiri memungkinkan menyimpan jawaban tentang ini. Semuanya itu akan berhubungan dengan sebuah energi yang ingin sekali dibuat Vegapunk untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Ingatkan ya bahwa ada alasan kenapa Kizaru, Sentomaru dan Vegapunk itu berteman dahulunya,
yaitu semuanya mungkin ditugaskan oleh pemerintahan dunia untuk mengembangkan laser dari pasifista hingga Seraphim. Kekuatan cahaya Kizaru erat kaitannya dengan energi dan itu bisa dikembangkan lagi untuk proses yang lebih besar. Dengan kata lain di sini cahaya ini bisa membuat matahari buatan nakama. Jadi artinya nih mungkin aja nih kedua pulau itu baik Marijoa dan Enies Lobby itu juga memiliki solar power di sana. Itulah yang menyebabkan sampai kapanpun matahari tak akan pernah padam. Karena secara geografis pula nih, Enies Lobby itu juga menjadi tempat perlindungan dari pemerintahan dunia dan itu terhubung ke angkatan laut dan juga ke Impel Down. Nah, dengan konsep matahari yang tak pernah padam ini, mungkin nih juga menjadi makna bahwa keadilan yang diusung Wall of Government itu juga tak pernah padam atau tak pernah tidur. Justice never sleep. Ini menarik sih jika seperti itu. Sekarang pertanyaannya itu gini nakama, jika kisah terbentuknya Enies Lobby sendiri sudah ada di zaman kuno atau ratusan tahun lalu, artinya Enies Lobby itu memang spesial dong. Dan kenapa nih Water Seven menjadi dampak besar dari tragedi besar itu? Benarkah kondisi ini ada hubungannya pasti dengan chapter 1089 itu dan senjata pemusnahan massal itu milik Vegapunk yang terreferensi dari sana? Gini nih, Enies Lobby ini hanya dikatakan sebagai tempat penghubung antara markas marinir kan dan juga Impel Down yang kita sebutkan tadi. Jadi semacam pintu masuk, dan di sekelilingnya emang berdekatan dengan galangan kapal yang kita sebutkan tadi. Itu berada di area Water Seven. Mungkin aja nih bahwa alasan ada lubang besar di bawah Enies Lobby itu erat kaitannya dengan Water Seven sendiri. Balik lagi nih bahwa Water Seven itu tempat pembuatan kapal-kapal besar kan yang pernah ada. 3 di antara kapal legendaris yang dibuat di sana itu adalah Thousand Sunny, Oro Jackson, dan yang paling fenomenal adalah Ancient Weapon Pluton. Artinya teman-teman bahwa Water Seven dan Enies Lobby itu memang berhubungan dengan era 800-an tahun lalu. Tempat itu sudah ada sejak dahulu. Dan Pluton sendiri sebagai kapal raksasa purbakala yang mana kekuatannya bisa menghancurkan sebuah pulau sekaligus, sempat dikirim ke Alabasta nih dan melewati ke beberapa pulau. Nah, yang tertinggal di Water Seven itu adalah blueprint dari Pluton. Inilah sebabnya kita berhipotesa bahwa ada alasan kenapa Im sama itu melakukan genosida kala itu, mungkin untuk mencoba menghancurkan Pluton atau bahkan blueprintnya. Tetapi tak berhasil nih dan Pluton berlayar atau blueprint itu sudah dihancurkan oleh Franky. Dan karena efek inilah nih dan juga ledakan itu mungkin terjadi di sekitar sana, tepatnya di Enies Lobby sendiri, sehingga membuat cekungan lubang sebesar itu seperti di Lulusia Kingdom. Sekarang ini jika diruntut lagi memang makin menemui titik terangnya bahwa pulau-pulau yang hilang itu memang semuanya hampir sama. Itu harusnya dilenyapkan seperti apa yang terjadi di Lulusia sendiri nih dalam insiden Sabo, God Valley, Enies Lobby, dan beberapa bagiannya mungkin termasuk kesamaan pula. Nah, sekarang dihancurkan oleh satu senjata yang sama, yakni prediksi kita adalah Mother Flame. Nah, kenapa Mother Flame sendiri bisa melakukan seperti itu? Ya karena jawabannya teman-teman, senjata itu tuh sangat istimewa seperti bom dan terreferensi dari 3 senjata kuno sendiri versi nyata. Itu mungkin referensi dari Uranus. Tahu kan bahwa Ivankov saja juga kaget sebegitunya bersama Dragon. Ternyata Vegapunk sendiri sudah bisa menciptakan senjata semengerikan itu. Awalnya kita pasti menerka-nerkakan bahwa genosida di Lulusia itu mungkin penyebabnya adalah Uranus sendiri secara langsung, karena Poseidon berada di bawah laut dan Pluton sekarang di bawah tanah negeri Wano Kuni. Maka asumsi paling kuat adalah Uranus, dan Uranus prediksi semua orang adalah Im sama. Tapi sepertinya nggak 100% seperti itu, karena ini ada sangkut pautnya dengan senjata Dr. Vegapunk. Dan kayak pikir masuk akal juga teman-teman, karena dibandingkan dengan yang lainnya ini, Uranus itu memang yang tergolong senjata yang berhubungan dengan langit sendiri. Nah, Vegapunk memang menciptakannya, namun dia sendiri mengirimkan ke pihak Gorose karena memang seperti itu perjanjiannya. Itulah kenapa pihak Gorose pemerintahan dunia melalui antek-anteknya itu ingin membunuh Vegapunk, karena dia merasa sudah dikhianati nih setelah makin banyak penelitian abad kekosongan dan terreferensi dari sana. Nah, Mother Flame sendiri pada dasarnya mungkin belum bisa dibuat versi banyak. Itulah kenapa Vegapunk bermimpi untuk menciptakan energi yang tak terbatas, yang tak ada habisnya itu. Karena sumber dari Mother Flame sendiri mungkin juga berasal dari sana. Nah, jika Gorose belum memiliki banyak Mother Flame dan jika Mother Flame itu hanya digunakan sekali pakai, tentu itu akan menjadi hal yang dirasa perlu tambahan kan ya untuk Gorose sendiri sebagai otoritas tertinggi. Itulah kenapa ketika Vegapunk York berkhianat dan memintanya untuk menjadikan Tenryubito, Gorose langsung mengiyakannya. Karena mereka juga bertanya nih, apakah York mampu membuatnya juga? Ya, dia mengatakan bisa, tetapi memerlukan pembangkit listrik yang sangat besar. Dan kita tahu dari beberapa anggota Vegapunk sendiri, mereka berkali-kali mengatakan andai bisa menciptakan kekuatan yang bersumber dari matahari. Nah, ini menarik kan?
Istilah di sini adalah mungkin panel surya berskala besar nih yang kita singgung kenapa di Enies Lobby dan Marijua tak pernah padam tadi. Yaitu semuanya bersumber dengan matahari kan. Dan salah satu hal yang bisa digunakan untuk melakukan percobaan membuat matahari buatan itu dengan reaksi fusi nuklir, dimana mereka nih akan membawa energi tak terbatas itu sebagai sumber dari bahan atau daya mother flame itu sendiri. Itulah kenapa Guru sendiri hanya memerlukan Vegapunk York nih untuk menjalankan rencananya tersebut, karena satu kali serangan mother flame itu akan sama besarnya dengan insiden gempa di mana-mana dan air permukaan laut itu naik 1 meteran tersebut, sama seperti di tragedi Lulusia Kingdom. Dan mungkin jika ditarik lebih panjang lagi, itu juga yang menjadi penyebab ada cekungan lubang besar di Enies Lobby sendiri. Bedanya Enies Lobby tak semuanya hancur teman-teman. Wah, ini gila kan ya, kerajaan besar di era Void of Century teknologinya sebegitu majunya, bahkan mereka sudah membuat sebuah energi yang tak pernah habis yang akhirnya menjadi referensi dari Dr. Vegapunk menciptakan Mother Flame itu sendiri. Bahkan nih dia tuh juga bermimpi agar semua umat manusia itu mendapatkan dampak dari energi baik nih, dimana energi berkelanjutan itu dan juga tak akan ada habisnya. Gimana nih pendapat kalian semua tentang hal tersebut? Cukup segitu dulu ya nakama pembahasan kita kali ini, terbongkarnya lubang besar di Enies Lobby itu dan kesamaannya dengan Lulusia Kingdom karena senjata Mother Flame dari Dr. Vegapunk. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan nih, feel free silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, thanks a lot nakama telah menonton video ini, and we'll be come back again.